Nah pemirsa, Anda pasti penasaran nih sama seperti pertanyaan Bayu. Jadi saya harus kemana? Iya, itu dia. Bagaimana memilih yang tepat dan cocok buat saya, Bu? Pas sekali kalau Anda kembali bergabung di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Jadi kemana tuh Bu Nona? Oke, yang pertama adalah seluruh perusahaan asuransi, ya terutama di Indonesia itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oleh OJK Jadi nggak bisa semena-mena. Ada aturan-aturan dan terus diawasi, yang juga mengawasi karena OJK juga mengawasi kepentingan daripada masyarakat banyak, kan gitu. Yang kedua, bahwa setiap agen asuransi atau pada financial planner itu memiliki lisensi tersendiri. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah qualified. Nah, bagaimana memilihnya? Pertama adalah pilih, kita ini sebagai customer sekarang itu udah nggak zamannya hanya mendengar saja, tapi kita harus melakukan PR kita juga. Ya, apalagi sekarang semua informasi kita bisa dapatkan dari internet ya, dan di mana aja kapan aja. Jadi kita lakukan cek dulu ini seperti apa sih financial planner-nya gitu ya, kualifikasinya. Setelah kita cek, yang kedua biasanya kan kita lihat, kalau saya lihat chemistry, karena kan kita pengen kasih tahu nih ya, mana yang kira-kira kita enak untuk berkomunikasi. Itu yang paling penting ya. Yang perlu digarisbawahi adalah lakukan PR kita dulu. Jangan semata-mata hanya karena saudara, hanya karena teman, sama dia aja gitu ya. Karena kalau kita bersaudara sama berteman kan pengennya long term. Oke, ini penonton juga pasti saya yakin udah nggak mau nunggu lagi kalau mau bertanya, ya kan? Sekarang saatnya yang tepat. Silakan monggo. Nama saya Viola. Saya mau bertanya nih, apakah orang-orang yang masih single atau belum menikah sudah membutuhkan produk asuransi? Kalau iya, produk asuransi apa yang cocok untuk orang-orang single? Nah, ini menarik banget nih, karena tadi kan investasi, proteksi ini jalannya seiringan nih. Berarti benar, kalau misalnya belum menikah udah punya investasi, perlu juga nggak punya asuransi. Nah itu dia juga ya. Iya, Viola bukan hanya orang yang single ya, anak-anak juga perlu asuransi kalau kita ngomongin tentang asuransi. Ya, kenapa? Karena kalau saya tuh suka bilang bahwa Angie sama Bayu udah tahu sekali, nggak ada manusia di dunia ini yang punya kontrak sama Tuhan kalau kita nggak sakit atau nggak meninggal gitu loh. Yang pasti sih kita semuanya bakalan pulang. Iya kan? Nah itu tadi, jadi apakah dia single atau enggak, kita bakalan dipanggil pada saatnya yang kita tidak tahu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Viola, ya siapapun sangat membutuhkan asuransi gitu. Oke. Jadi nggak perlu nanti nunggu pas sudah menikah ya. Sekarang juga boleh. Justru Bu, di saat Viola ini masih muda lebih enak ya Bu ya. Ya kan, jadi tidak terlalu besar ya Bu mengeluarkan uang untuk berasuransinya. Betul. Nah tinggal dilihat lagi. Sangat membutuhkan asuransi, cuman asuransi yang seperti apa, modelnya seperti apa saja yang di cover kan gitu kan. Kalau misalnya single misalnya ya, punya pendapatan 3 juta gitu ya, berarti nilainya kan punya nilai tertentu, ada hitungannya. Nah beda dengan asuransi yang uang pertanggungannya sama orang yang single tapi manajer gitu loh. Tapi dua-duanya butuh asuransi, tinggal nilainya saja yang berbeda. Oke. Kalau yang diomongin sama Ibu tadi, aku langsung ingat sama pembicaraan Dimas. Kenapa? Kalau misalnya kita, Dimas selalu bilang gini, aku sayang sama kamu itu karena aku udah mempersiapkan sebelum aku menikah. Jadi Dimas itu memang sudah punya asuransi sebelum menikah, dari umur dia 24 tahun gitu. Jadi dia selalu bilang sama, kalau aku ada apa-apa nanti kamu insya Allah bisa di cover dengan asuransi yang aku punya. Luar biasa tuh, jadi pas banget tuh. Itu andalan sekali. Iya banget. Berarti bisa diandalkan ya Sangat Bu? bisa diandalkan karena yang namanya andalan itu bukan hanya selalu ada pada saat ini ya. Yang menjadi andalan adalah pada saat kita tidak ada pun orang yang kita kasih dan kita cintain masih bisa melanjutkan hidupnya. Kalau untuk kita sehari-hari lebih penting investasi atau asuransi kesehatan? Oke.
Dua-duanya sama pentingnya, ya. Tapi kalau dibilang apa yang duluan harus dilakukan, saya sangat strongly merekomendasikan asuransi. Seperti apa asuransinya? Asuransi jiwa. Karena tadi gitu ya, kita ini selalu sangat khawatir dengan kekayaan kita, benar nggak? Ya kan selalu orang bilang investasi kayak seperti angsa bertelur emas. Telurnya jangan di satu keranjang gitu kan, gitu kan. Kalau satu keranjang jatuh pecah semua gitu kan. Nggak pernah tuh saya ngelihat angsanya harus dibuat sehat supaya bertelurnya banyak. Nggak ada yang kayak gitu gitu loh. Nah, angsanya yang perlu sebenarnya. Nah, kalau dalam hal ini pertama kitanya harus hidup dulu dan sehat baru bisa berinvestasi. Mana ada orang yang udah meninggal berinvestasi? Iya. Itu aja. Kenapa harus yang paling penting gitu loh. Ya, asuransi jiwa yang sangat penting. Yang pertama harus kita miliki oleh siapa saja. Ya, saya nggak harus bilang harus dengan uang pertanggungan tertentu, tapi itu yang paling penting. Karena itu yang tidak bisa diprediksikan sama siapapun. Ya. Prediksi ekonomi bisa, tapi prediksi dia meninggal nggak pernah ada bisa. Nggak ada ketentuan, Jangan sampai nggak ada nih ya, kontrakannya. sudah punya investasi yang banyak, terus tahu-tahu sakit, tidak bisa bekerja, lalu kepake itu uang investasinya karena kita tidak punya proteksi atau tidak punya asuransi. Persis. Baik, kalau gitu Bayu, kamu sudah bisa mengambil kesimpulan dari obrolan kita hari ini nih, Bay. Jadi kalau misalnya banyak dari pemirsa yang mungkin sudah tahu pentingnya berinvestasi dan juga proteksi diri. Betul. Tapi misalnya ya tadi bingung nih, saya perlu nggak minta bantuan sama seseorang atau meminta bantuan atau bertanya sama Ini dia. lembaga keuangan. Banyak orang yang bingung berpikir perlu atau enggak ya menggunakan jasa orang lain. Nah, padahal saat kita mengandalkan orang lain dan kita datang ke orang atau ke pihak yang tepat gitu ya, kita kan akan dapat bantuan, kita dapat saran supaya kita bisa melakukan perencanaan keuangan lebih objektif lagi, lebih detail lagi. Karena walaupun bisa dipelajari sendiri, yang namanya perencana keuangan atau mungkin perusahaan investasi dan perusahaan asuransi punya pengalaman yang cukup panjang yang mungkin kita nggak punya. Dan kita bisa mendapatkan informasi yang jelas supaya kita bisa jadi andalan bagi orang-orang yang kita cintai. Benar, jangan sampai nih kita langsung karena kita ngerasa oh saya butuh proteksi diri, asuransi, semua asuransi diambil. Waduh, iya kan asuransi kesehatan punya 5. Karena sebenarnya harus begitu ya Bu Nona ya. Itu dia, sesuai dengan kebutuhan kita harus diperhatikan juga. Dan saat kita sudah menggunakan jasa atau kita mengandalkan pihak perusahaan asuransi atau perusahaan investasi, aset kita yang lagi kita kumpulin nih, itu kan akan terlindungi, kita jadi aman, udah gitu nggak kepikiran, nggak stres, lebih tenang. Dan yang pasti perusahaan investasi atau perusahaan asuransi ini akan membantu kita supaya kalau misalnya ada resiko yang terjadi dalam hidup, nah kita nggak langsung berubah hidupnya, langsung nggak bisa jadi andalan, kan nggak mau. Iya, jadi bisa menyelesaikan masalah financial kita juga jadinya ya. Jadi Bayu kalau dari semua kesimpulan tadi udah tahu semuanya, kenapa mesti nunggu untuk berasuransi? Bayu. Persis, untung saya udah nggak nunggu, Bu. Iya, jangan sampai punya investasi banyak, kita tidak punya proteksi diri. Kalau sampai kita sakit, ya bisa kepake nih uangnya. Nah, itu dia sekali lagi. Jadi kenapa mesti nunggu? Iya, tapi mungkin kalau Anda punya cerita pemirsa, Anda juga punya pertanyaan, boleh langsung aja kirimkan melalui email kita. Betul, kirim ke emailnya yaitu @ghmd, nggak pakai @ghmd @metrotvnews.com. Betul, itu dia. Iya, itu dia. Atau mungkin kalau misalnya memerlukan pertanyaan atau Anda mau bercerita pengalaman Anda lewat video gitu, jangan lupa direkam, upload ke YouTube. Linknya di-share, dibagi lewat Twitter kami, yaitu di @manulife_id dengan hashtagnya GHMD. Betul sekali. Waktunya kita untuk pamit. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, apalagi jika Anda ingin menjadi andalan. Kita ketemu lagi minggu depan, tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh